Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Salim Siregar SAMH sebagai dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Fitriana Putri, saya sebagai moderator dari kelompok 4 dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Anggia Delia sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Dela Safira, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nadari Surya, saya pemateri ketiga. Adapun tujuan kami berdiri di sini adalah untuk membuat video presentasi yang berjudul Hak Asasi Manusia yang akan dijelaskan oleh masing-masing presentator. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada sejarah, dan yang ketiga ada 3 generasi HAM menurut Karel Pasa. Pada bagian pertama, yaitu mengenai pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah HAM berasal dari bahasa Prancis, yaitu droit de l'homme. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati, bukan pemberian manusia atau negara. Yang kedua, mengenai sejarah HAM. Seorang ahli hukum Prancis, Karel Pasa, membagi perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep HAM. Karel Pasa menggunakan istilah generasi untuk menunjukkan ruang lingkup hak yang diprioritaskan dalam suatu zaman. Kategori generasi tersebut terinspirasi dari slogan revolusi Prancis, yakni kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Masuk pada bagian yang ketiga, selanjutnya ada 3 generasi HAM menurut Karel Pasa. Generasi pertama mewakili hak sipil dan politik, yaitu HAM yang bersifat klasik. Hak tersebut muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara yang muncul di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Yang termasuk dalam generasi pertama adalah hak hidup, ketuhanan jasmani, hakim, kebebasan bergerak, dan perlindungan dalam hak milik. Generasi kedua, HAM mewakili perlindungan hak bagi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ketiga mewakili tuntutan hak solidaritas atau hak bersama. Hak tersebut muncul dari tuntutan negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas tersebut, negara berkembang menginginkan adanya tataan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif untuk menjamin hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak atas warisan budaya sendiri. Di sini saya presentator kedua ingin melanjutkan materi pertama, yaitu ada C. Teori HAM. Di kalangan para ahli hukum terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai HAM, yaitu A. Teori hukum kodrati yang menjelaskan tokoh yang dianggap paling berjasa dalam mendefinisikan dasar teori hukum kodrati adalah John Locke dan J.J. Rousseau. John Locke mengemukakan pemikiran bahwa semua individu dikarunia dan oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Teori positisme atau utilitarian. Menurut Jeremy Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kegiatan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. C. Teori keadilan. Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positisme. Tokoh yang mencetuskan teori keadilan adalah Ronald Dworkin dan George Rawls. Teori Dworkin mendasari negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama, dan sedangkan menurut John Rawls, setiap individu memiliki hak dan dinikmati secara bersama. D.
Prinsip HAM. Berikut ini beberapa prinsip-prinsip HAM. Terbagi menjadi 7, yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung, saling berkait, kesetaraan, non-diskriminasi, tanggung jawab negara. Dan ada tujuan hak asasi manusia HAM. Tujuannya yaitu adalah untuk melindungi dari menghormati hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi apapun berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, martabat, dan kesetaraan. Peran penting hukum hak asasi manusia. Berikut ini ada beberapa peran utama HAM yang terbagi menjadi 7, yaitu melindungi martabat, menjamin kebebasan dan hak-hak sipil, mendorong keadilan sosial dan ekonomi, menyediakan landasan bagi keamanan dan stabilitas, mendorong akuntabilitas pemerintah, mendukung perdamaian dan kerjasama internasional, mendorong perkembangan dan kewajiban sosial. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. G. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia ada 6, yaitu 1. Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Contoh hak asasi pribadi yaitu hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. 2. Hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintah, yaitu hak untuk dipilih, memilih dalam suatu pemilu, dan hak untuk mendirikan parpol. Contohnya yaitu hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah. 3. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Contohnya yaitu hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. 5. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Contohnya yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di peradilan. 6. Hak asasi dan kebudayaan adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan. Contohnya yaitu hak untuk mendapatkan pelajaran. Hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat 10 hak dasar manusia, yaitu 1. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 2. Hak mengembangkan diri. 3. Hak memperoleh keadilan. 4. Hak atas kebebasan pribadi. 5. Hak atas rasa aman. 6. Hak rasa kesejahteraan. 7. Hak turut serta dalam pemerintahan. 8. Hak wanita. 9. Hak anak. 10. Hak untuk tidak disiksa. Kesimpulan dari hak asasi manusia adalah 1. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia secara koordinatif dan fundamental. 2. HAM merupakan hak dan kebebasan yang dimiliki semua orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor lainnya. 3. HAM bertujuan untuk melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. 4. HAM mengatur bagaimana individu manusia dapat hidup bermasyarakat dan satu sama lain. 5. HAM melarang diskriminasi atau memberikan jaminan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil atau tidak setara. 6. HAM harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.